Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you are always in a good condition. Amin. Now we are in the third meeting. Welcome back with me, Mr. Raka. Now we are going to learn about analytical exposition text. Have you ever heard before about analytical exposition text? Bapak yakin sudah pada tahu sebelumnya ya. Jadi tidak apa-apa, mari kita belajar kembali mengenai analytical exposition text. Oke. Yang pertama, kita akan belajar mengenai apa saja sih pada kesempatan kali ini. Kita bisa lihat di sini, kita akan belajar mengenai definition, and then purpose, language features, generic structure, example of analytical exposition text, dan juga yang terakhir tentunya yang kalian nanti-nantikan adalah task. Kenapa kalian nanti-nantikan? Karena tasknya mudah ya, mudah dimengerti, tidak sulit. Nah, jadi sekarang kita akan langsung saja kepada materi yang pertama mengenai definition of analytical exposition text. What is an analytical exposition text? Di sini ada dua penjelasan mengenai analytical exposition text. Yang pertama, an analytical exposition is a type of spoken or written text that is intended to persuade the listeners or readers that something is the case. Nah, analytical exposition adalah tipe ucapan atau tulisan ya, teks tertulis yang bertujuan untuk meyakinkan si pendengar atau si pembaca mengenai sesuatu bahwa suatu hal tersebut merupakan hal yang penting. Jadi di sini kita tahu ya bahwa ternyata exposition text itu bukan hanya written saja, tapi ada juga yang type of spoken gitu di sini. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai yang written text ya. Nah, seperti itu tadi. Kemudian, to make the persuasion stronger, the speaker or orator gives some arguments as the fundamental reasons why something is the case. Nah, untuk menguatkan si pernyataan bahwa written text atau analytical exposition text ini merupakan suatu hal yang penting, biasanya si penulis menambahkan beberapa argumen sebagai alasan-alasan penunjang untuk mendukung si pernyataan bahwa analytical exposition text ini merupakan hal yang penting. Kemudian definisi yang lain, an analytical exposition text is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding. Jadi analytical exposition text itu adalah teks yang mengelaborasi pemikiran seorang penulis mengenai fenomena yang sedang terjadi. Elaborates itu tahu ya semua, elaborates itu seperti merincikan gitu. Jadi pemikiran-pemikiran si penulis itu dirincikan pada analytical exposition text ini sehingga ya itulah yang menjadi analytical exposition text. Kemudian kita harus tahu juga mengenai tujuan daripada analytical exposition text itu apa ya. Yang pertama di sini dijelaskan to persuade the readers that idea is important matter. Sama sebetulnya seperti yang sudah disinggung tadi bahwa purpose dari analytical exposition text itu adalah untuk meyakinkan si pembaca bahwa hal ini merupakan satu hal yang penting gitu. Kemudian, to persuade the reader or listener that there is something that certainly needs to get attention. Untuk meyakinkan juga kepada si pembaca bahwa sesuatu ini butuh perhatian gitu ya. Jadi bukan hanya orang saja yang butuh diperhatikan, tapi teks eksposisi analitis juga butuh untuk diperhatikan ya. Menurut purpose dari penjelasan di sini. Kemudian yang terakhir, to analyze a topic and to persuade the reader that his opinion is correct and supported by arguments. Untuk menganalisis sebuah topik dan meyakinkan si pembaca bahwa opini yang disampaikan itu adalah opini yang benar berdasarkan argumen-argumen yang diberikan sebagai pendukung. Jadi itulah beberapa purposes dari analytical exposition text. Kemudian yang berikutnya tentu saja
dalam setiap teks memiliki language features ya. Di sini ada 4 language features. Yang pertama, using simple present tense. As we already know ya, simple present tense itu yang digunakan ketika kita menjelaskan sesuatu yang sudah umum, atau bisa juga sesuatu yang menjelaskan kejelasan yang tadi umum gitu, seperti matahari terbit dari timur ya, itu kan merupakan suatu hal yang umum, itu menggunakan simple present tense. Kemudian kita juga bisa mengetahui itu mudahnya dengan memerhatikan to be, biasanya are, is, seperti itu. Itu merupakan ciri yang paling umum dari simple present tense. Di sini contohnya, Bruno is a quiet boy. Bruno adalah seorang laki-laki yang pendiam. Itu contoh mudah ya yang bisa kita ketahui dari ciri-ciri simple present tense, khususnya di analytical exposition text ini. Kemudian yang berikutnya, using internal conjunction. Internal conjunction itu maksudnya adalah kata hubung gitu ya, yang menjadi penghubung dari satu tahapan menuju tahapan yang lainnya. Contohnya di sini firstly, secondly, thirdly, next, finally. Nah, seperti itu. Kemudian using evaluative words. Nah, evaluative words itu apa sih? Evaluative words itu adalah sesuatu yang menjelaskan nilai dari sesuatu tersebut, menjelaskan kepentingan, bukan kepentingan, maksudnya menjelaskan pentingnya atau berharganya arti dari sesuatu tersebut gitu ya. Di sini contohnya important, valuable, trustworthy, seperti itu dan yang lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, using causal conjunctions. Causal conjunction itu adalah pernyataan yang menjelaskan mengenai sebab akibat. Di sini contohnya as a result, because, by, consequently, despite, due to, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya kita mempelajari juga mengenai generic structure ya. Di sini ada 3 generic structure yang terdapat. Yang pertama, thesis. Thesis itu di sini dijelaskan introducing the topic and indicating the writer's position. Jadi yang menjelaskan mengenai topik, yang memperkenalkan kepada kita gitu ya, apa topik yang akan dibahas pada analytical exposition text kali ini, dan juga mengindikasikan posisi si penulis gitu ya. Nah, posisi yang dimaksud di sini adalah keberpihakan atau di mana sih posisi si sudut pandang si penulis ini, misalkan si penulis ini setuju mengenai suatu hal atau tidak setuju. Nah, di sini di bagian tesis biasanya si penulis menyatakan hal tersebut. Kemudian setelah tesis ada arguments. Di arguments ini explaining the arguments to support the writer's position. Nah, tadi karena setelah menyatakan sesuatu tentu saja harus ada alasan-alasan ataupun argumen-argumen yang diberikan untuk meyakinkan kita selaku si pembaca untuk percaya ataupun tidak percaya mengenai isu yang diangkat. Seperti itu. Misalkan si penulis itu setuju mengenai suatu hal. Nah, maka si penulis nanti akan menyampaikan poin-poin penting sehingga kita bisa mempercayai bahwa memang benar apa yang disampaikan oleh penulis tersebut. Juga sebaliknya, jika si penulis tidak setuju mengenai suatu hal, maka dia pun akan menyampaikan poin-poin penting yang mendukung ketidaksetujuan si penulis tersebut. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada conclusion, yaitu restating the writer's position. Nah, di conclusion ini lebih cenderung ke menekankan bahwa si posisi penulis itu ya benar-benar dia ada di pihak yang setuju atau di pihak yang tidak setuju mengenai suatu hal tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian kita langsung ke contoh ya, contoh dari analytical exposition text. Di sini ada contoh singkat ya mengenai teks analytical exposition text. Kita baca. Judulnya Should Children Wear Hats at School? Haruskah murid itu memakai topi di sekolah? Nah, itu judulnya ya. Kemudian di sini bisa kita lihat, I believe that you should always wear
a hat at school when you are playing outside to stop you from getting sunburn. Nah, di sini merupakan tesis ya. Di sini dijelaskan mengenai topik apa yang ingin diangkat pada analytical exposition text kali ini. Kemudian disebutkan juga untuk menguatkan poin tersebut di bagian argumen. Di sini penulis menuliskan, firstly, if you don't wear a hat, you will get sunburn and the sunburn is painful. Secondly, sunburn could lead to skin cancer. Sunburn can lead to health problems later in life. Many older people suffer from skin cancer which can kill them. Nah, dijelaskan oleh si penulis bahwa jika kita tidak memakai topi, maka kita akan mendapatkan dampak-dampak yang disebutkan oleh penulis, yaitu yang pertama, you will get sunburn. Nah, sunburn itu painful, katanya seperti itu. Sunburn itu ini ya bukan luka bakar, sebetulnya terkena paparan dari sinar matahari. Nah, seperti itu kan tentu tidak baik ya untuk kita, selain bisa menyebabkan kulit kita menjadi hitam. Nah, disebutkan juga di statement yang berikutnya bahwa ini bisa menyebabkan kanker kulit. Nah, seperti itu. Yang mana kanker kulit ini bisa menjadi masalah di kemudian hari, khususnya bagi orang-orang dewasa, ini bisa menjadi satu hal yang mengancam keselamatan mereka, seperti itu. Nah, itu merupakan opini atau argumen-argumen yang disampaikan oleh si penulis. Dan di akhir, di bagian conclusion, as we already know ya, bahwa di conclusion itu restating the writer's position. Di sini disebutkan, in my opinion, all school students should wear hats. Jadi ditekankan lagi oleh si penulis bahwa semua murid di sekolah harus menggunakan topi, seperti itu. Mudah bukan? Itulah contoh dari analytical exposition text. Nah, kemudian setelah kita mengetahui tadi mengenai definition, purposes, kemudian language features, generic structure, dan tadi mengkaji mengenai pembahasan contoh dari analytical exposition text, text maksudnya. Sekarang kalian memiliki tugas ya. Yang pertama, answer these following questions based on what you have learned. Di sini ada 5 pertanyaan. What is the definition and purposes of analytical exposition text? Kalian nanti jawab ya, tentu kalian sudah tahu dari penjelasan yang Bapak sampaikan tadi. Kemudian, what are the generic structure of analytical exposition text? What are the internal conjunction in analytical exposition text? What are the evaluative words in analytical exposition text? Dan yang terakhir, what are the causal conjunction in analytical exposition text? Seperti itu. Itu untuk tugas yang pertama ya. Mudah ya, tidak terlalu sulit. Kemudian ada tugas yang berikutnya. Nah, read this analytical exposition text to answer the questions given. Jadi kalian baca dulu mengenai teks eksposisi analitis yang Bapak berikan ini. Kemudian nanti kalian menjawab pertanyaan berdasarkan apa yang ada di teks eksposisi analitis ini. The importance of English. I personally think that English is the world's most important language. Why do I say that? First of all, English is an international language. It is spoken by many people all around the world, either as a first or second language. Secondly, English is also the key which opens doors to scientific and technical knowledge, which is needed for the economic and political development of many countries in the world. The last one, English is a top requirement of those seeking jobs, because applicants who master either active or passive English are more valuable than those who for not. For that reason, it is obvious that everybody needs to learn English to greet the global era. Seperti itu teksnya, kalian bisa pahami dan kalian akan bisa menjawab pertanyaan yang Bapak berikan setelah memahami teks tersebut. Adapun untuk pertanyaannya, ini ada 5 pertanyaan yang tidak jauh berbeda sebenarnya dari apa yang kalian kerjakan, namun ini lebih spesifik lagi mengenai teks tersebut. Yang pertama, what is the purpose from that analytical exposition text? Jadi, kalian jawab apa tujuan dari eksposisi analitis teks tersebut ya, yang tadi sudah Bapak bacakan.
Kemudian, what are the generic structure from that analytical exposition text? Disebutkan ya, memiliki generic structure apa saja. Kemudian, what are the internal conjunction used in that analytical exposition text? Kalian cari gitu, kalian temukan mana internal conjunctions yang digunakan dalam analytical exposition text tersebut. Kemudian, what are the evaluative words used in that analytical exposition text? Kalian juga cari mana contoh evaluative words yang digunakan pada analytical exposition text tersebut. Dan yang terakhir, what are the causal conjunctions used in that analytical exposition text? Kalian temukan mana contoh causal conjunctions yang digunakan pada analytical exposition text tersebut. Nah, seperti itu untuk tugasnya ya. Kemudian, write down your answer from the task 1 and task 2 in Microsoft Word, or you can write down your answer in your book paper, take a picture of it. Jadi kalian bisa menjawab soal itu dengan dua opsi ya, dua pilihan. Yang pertama, kalian kerjakan di Microsoft Word, tapi bagi yang tidak bisa mengerjakan di Microsoft Word, tidak apa-apa, dikerjakan di buku tulisnya, kemudian nanti difotokan hasil dari jawaban tersebut. Dan kemudian you can choose which one do you prefer and send it to Google Classroom. Jadi kalian bisa pilih mau yang mana gitu ya. Dan setelah itu kalian kirimkan ke Google Classroom mengenai tugas pada pertemuan kali ini. Nah, seperti itu untuk penjelasan dari materi eksposisi analitis dan juga penjelasan mengenai tugas apa yang harus kalian kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan tugas. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.